Pemirsa, Bareskrim Polri memutuskan untuk tidak menahan Dr. Louis Owen. Meski demikian, kasus penyebaran hoaks yang menjeratnya tetap ditindaklanjuti. Sebelumnya, Dr. Louis Owen ditangkap karena diduga menyebarkan hoaks terkait COVID-19. Usai diperiksa, Louis dipulangkan karena berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan tidak akan melarikan diri. Meski tidak ditahan, Louis tetap berstatus sebagai tersangka kasus penyebaran informasi bohong. Polisi juga memastikan kasus yang menjeratnya akan tetap diproses. Sebelumnya, pemirsa, seorang wanita bergelar dokter tiba-tiba menjadi buah bibir di tengah pandemi COVID-19. Pernyataannya yang kontroversial karena tidak mempercayai penyebaran dan penularan virus corona membuatnya diproses hukum. Coba Pak ke pasar deh, ke pasar di ini aja kota kampung saya deh. Di sana orang ibu-ibu yang jualan itu nggak pakai masker dan mereka bilang ini COVID apa sih? Iya, kita aja nggak tahu. Cuman COVID itu cuma ada di TV. Iya benar. Inilah sepenggal pernyataan Dr. Louis Owen yang tidak percaya akan adanya virus corona. Hal ini ia jelaskan dalam sebuah podcast di channel YouTube Babe Aldo yang kini telah dihapus. Louis menjelaskan pandemi COVID-19 di Indonesia seperti lelucon dengan mencari-cari virus pada orang yang sehat. Dr. Louis juga menyebut jika kebanyakan kasus COVID-19 yang terjadi disebabkan oleh salah pemberian obat karena dipicu hasil positif alat deteksi. Jangan sampai ya rumah sakit itu penuh dengan orang-orang yang gejala keracunan karena si pestisida yang disemprot di udara itu. Terus kemudian saturasi O2 menurun gara-gara pemberian obat ini. Terus yang konsumsi obat komorbid juga kan saturasi O2-nya mungkin selama ini nggak pernah cek. Tapi karena dibilang virus corona ini tandanya itu penurunan saturasi O2, jadi rajin lah dicek. Ternyata pasti, wah bener corona. Makanya ini orang pada antri nyari tabung oksigen ini Pak, karena ya udah stop aja lah obat-obat yang saya sebutin itu. Terkait pernyataannya ini, Dr. Louis mengklaim mendapat dukungan puluhan dokter dan tak sedikit juga yang mengecam dirinya di media sosial. Seperti Dr. Tirta, ujaran Louis dianggap menyebarkan hoaks bergulir ke arah hukum. Ibu Louis bukan merupakan dokter aktif yang terdaftar di ID. Semua dokter harus terdaftar di ID. Kedua, STR beliau tidak aktif sejak 2017. Ketiga, Ibu Louis tidak menangani pasien dalam pandemi. Keempat, PPD Pusat sudah mengundang Ibu Louis untuk hadir ke PPD Pusat untuk mempertanggungjawabkan argumennya secara ilmiah. Kelima, jika Ibu Louis tidak bisa mempertanggungjawabkan pendapatnya secara ilmiah, berarti ini bisa dianggap berita kebohongan dan PPD Pusat akan melaporkan yang bersangkutan ke pihak berwajib. Benar saja, Dr. Louis akhirnya menjalani proses hukum. Setelah ditangkap, Dr. Louis dijerat dengan pasal berlapis, mulai dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik hingga Undang-Undang tentang Wabah Penyakit Menular. Louis dijerat mulai pasal 28 ayat 2 Jungto pasal 45A ayat 2 tentang Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. Louis juga dijerat pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Namun dari keseluruhan pasal, ancaman hukuman maksimal kepada Dr. Louis ialah 10 tahun penjara. Sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Meski tidak ditahan, polisi menyatakan proses hukum Dr. Louis tetap dilanjutkan. Tim Liputan iNews melaporkan.